So, semua yang hadir di sini, teman-teman hotelier di seluruh Semarang, saya kepengen dengar suara semangatnya hari ini di Plaza Simpang 5. Mana hotelier Semarang? Wow! Dan tentu acara kita juga disiarkan langsung di 92,6 FM melalui streaming dan juga melalui Instagram serta YouTube live at Radio Idola SMG. Anda yang mengikuti siaran kami bisa berinteraksi untuk mendapatkan hadiah giveaway juga dari Kekancan Bukti. Dan sekarang saatnya kita juga akan berbincang bersama teman-teman dari Hotel Manager dan juga Head Unit dari Kekancan Bukti. Ada siapa saja yang siap untuk berbincang dengan kita hari ini? Langsung saja saya akan memanggilkan beliau-beliau yang luar biasa ini yang nanti akan berbincang bersama dengan kita. Yang pertama dari Hotel Manager Grand Edge Hotel, Pak Joko Priyono. Silakan Bapak. Selanjutnya dari Hotel Manager Raja Art and Boutique Hotel, Bapak Sindu Aribowo. Wih, seger banget ya Pak. And then Asisten Hotel Manager Rumah Mertua Heritage, Ibu Rosalia J. Head Unit 21 Residen, Bapak AM Angbika. And last but not least, ada Head Unit Gria Ayam Residen, Ibu Fitri Umi. Wow, komposisi yang pas pada hari ini. Silakan Bapak Ibu bisa menempati kursinya masing-masing. Dan tentu saja semua yang hadir di Plaza Simpang 5, Anda bisa mengikuti perbincangan kita juga ya, semakin tahu bagaimana perkembangan atau sejarah hotel di Indonesia. Awal perkembangan mulai dari bentuknya sampai dengan sekarang animo dari masyarakat itu seperti apa. So, saya ingin kenalan lebih jauh lagi kepada Bapak Ibu yang kece-kece ini. Wah, kompak banget ya, sudah pakai hitam putih kayak lagunya Tulus, monokrom. Abu-abu ya. Oke, baik, ada Pak Joko Priyono, Hotel Manager Grand Edge. Apa kabar Bapak? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa ya. Grand Edge yang paling baru apa sekarang Pak? Grand Edge yang paling baru adalah pusing sebenarnya ya, sama dengan hotel-hotel yang lain saya rasa. Cuman di kondisi yang seperti ini pastinya kita tetap akan survive. Betul yang baju oranye ya. Hotel ya. Matur suwun sudah datang Mas Angga, matur suwun, Mas Zainal, matur suwun, Mas Tiko, sama beberapa hotel, Mas Agus yang mungkin tidak bisa saya mention satu-satu. Oke, selanjutnya dari Asisten Hotel Manager Rumah Mertua Heritage, Ibu Rosalia J. Apa kabar Ibu? Luar biasa. Sampai Semarang jam berapa tadi? Dari kemarin. Oh, dari kemarin. Wah, jadi udah keliling-keliling ya? Keliling mall. Apa kabar di tempat-tempat rumah mertua Ibu? Luar biasa di tengah situasi pandemi ini ya. Teman-teman semua pasti juga sudah merasakan. Udah saling sama-sama tahu lah ya, udah terkoneksi ya. Next ada Pak Sindu Aribowo, Hotel Manager Raja Art and Boutique Hotel. Pak Sindu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Di Semarang bagaimana kabarnya Bapak? Hotel Raja? Hotel Raja selalu baru terus setiap hari. Selalu baru terus setiap hari. Apa yang baru? Bangunannya semuanya. Semuanya. Inovasinya ya, semuanya selalu baru setiap hari. Oke, selalu baru setiap hari. Dan juga ada Head Unit 21 Residen, Bapak AM Angbika. Bapak, panggilannya apa? Bika. Pak Bika. Yes, Pak Bika, bagaimana kabarnya teman-teman di 21 Residen? Baik, luar biasa. Luar biasa. And then ini juga ada yang cantik satu lagi, Ibu Fitri Umi, Head Unit Gria Ayam Residen. Apa kabar Gria Ayam Ibu? Alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah sangat baik sekali. Dan tentu juga teman-teman yang hadir di sini, hotelier di seluruh Semarang, semuanya baik-baik ya. Meskipun sekarang senyumnya tertahan oleh masker, tapi bisa kelihatan kok dari sorot matanya yang begitu luar biasa. Masih semangat untuk ngejar revenue bareng-bareng ya.
Kita mau ngomongin soal hotel nih. Pasti teman-teman yang ada di sini, hotelier sudah tahu banget bagaimana sih hotel dulu dan sekarang, apalagi 10 tahun yang lalu dan juga sekarang itu pasti akan sangat berbeda sekali gitu ya. Dari sisi bangunannya, kemudian juga dari pelayanan dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin soal hotel nih bapak-bapak, ibu-ibu yang kece, bagaimana sih awal perkembangan dan juga bentuk bangunan dari hotel-hotel di Indonesia? Karena kalau kita lihat sekarang aja nih ya, 10 tahun yang lalu sama sekarang itu sudah berbeda. Pasti teman-teman hotelier di sini juga merasakan dan juga melihat perbedaan yang luar biasa gitu. Perbedaannya jauh banget dari dulu sampai dengan sekarang. Nah, ini bagaimana? Pak Joko, silahkan. Terima kasih waktu yang diberikan. Pastinya kalau kita ngomongin perkembangan hotel dari masa ke masa, seperti tadi yang sempat disampaikan sama Mas Imam, 10 tahun kemarin, ya, 20 tahun kemarin itu sangat berbeda. Ya, kalau yang kita tahu zamannya dulu saya di travel agent itu banyak sekali hotel-hotel yang gede-gede gitu, yang megah-megah, interiornya juga yang model-model Victorian kayak begitu ya kan. Lebih ke model-model Belanda mungkin. Iya, model Belanda yang lebih besar-besar gitu ya. Hotel lebih ke Sheraton mungkin. Hotel Majapahit yang di Surabaya yang dulu kayaknya namanya bukan Hotel Majapahit ya Pak? Itu dulu namanya Orange Hotel Pak. Orange Hotel. Orange ya. Iya kan, kalau yang di Semarang sini kalau tidak salah itu ada di Biapuri kalau nggak salah. Di Biapuri. Ya itu dulu namanya bener ya. The Pavilion ya Pak ya. Nah, ya. itu kalau dulu zamannya saya di travel agent itu banyak sekali tamu-tamunya adalah orang-orang Belanda. Yang mungkin kalau anak-anak sekarang atau teman-teman hotel-hotel sekarang ini mungkin tidak tahu ya, hotel di Biapuri itu mungkin nggak tahu, hanya bangunan-bangunan saja yang sekarang jadi tempat parkir. Sisa-sisa Tapi sejarah. dulu itu sempat jadi hotel nomor 1 di Semarang. Gitu. Tetap dengan tamu-tamunya adalah Belanda-Belanda. Kalau Nyon Sewu kalau saya salah. Awal perkembangan yang di Indonesia sampai dengan sekarang begitu pesat perbedaannya ya. Dari bangunan saja sudah bisa terlihat kalau dulu hotel-hotel itu sangat luas-luas sekali, tapi bertransformasi sekarang berbeda gitu Pak Sindo ya. Ya betul sekali. Jadi Pak Imam, kalau dulu mungkin lebih ke ini ya, arsitekturnya ke Eropa ya, arsitektur Eropa lalu berkembang. Tentunya kalau kita berbicara tentang sejarah perkembangan hotel di Indonesia, kita tidak terlepas dari setelah mendekati masa Orde Baru itu Pak Imam ya. Di tahun 1962 kita tahu hotel pertama kelas internasional di Indonesia yaitu Hotel Indonesia ya. Itu diresmikan oleh Pak Soekarno untuk menyambut Asian Games. Itu adalah hotel high-rise building pertama di Indonesia. Itu memasuki sejarah baru perkembangan hotel di Indonesia. Perkembangan hotel Indonesia luar biasa. Mitra Idola dan juga ada yang bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming atau juga yang gabung lewat Instagram dan YouTube Radio Idola, Anda juga bisa memberikan komentar. Bagaimana sih kesan Anda dengan hotel-hotel di Indonesia dulu dan juga sekarang gitu ya. Dan tentu yang berinteraksi melalui media sosial Radio Idola, Anda juga nanti berkesempatan untuk mendapatkan giveaway. Bukan hanya yang datang di sini saja, tapi yang mengikuti siaran kami pun nanti juga bisa mendapatkan giveaway ya. Baik, perkembangan hotel di Indonesia dan juga dari sisi bangunan-bangunannya. Nah, kalau di antara 5 unit hotel dari Kekancan Mukti itu ada nggak sih yang mengakomodir atau juga yang bertransformasi dari bangunan-bangunan zaman dulu di antara 5 ini? Ada nggak yang model-modelnya itu mengadopsi dari bangunan-bangunan hotel zaman dulu? Rumah Mertua Heritage mungkin salah satunya. Jadi konsepnya heritage, jadi rumah Jawa. Tetapi di dalam kamar sendiri kami fasilitasnya semua dengan hotel. Dalam arti kamar bersih, kemudian yang terpenting juga pelayanan kita. Di luar itu kita ada beberapa juga seperti romantic garden, restoran, terus juga ada spa. Jadi kita memanjakan tamu di situ.
tidak hanya dalam kebutuhan konsumen untuk hotel secara umum, tetapi secara dari bangunan juga bangunan Jawa ya, tetapi tetap kita ada segi dari minimalis. Mungkin yang lain. Oke, dari yang lain boleh menambahkan, Pak Bika? Kalau untuk 21 residen sendiri itu asal mulanya rumah biasa, Pak. Rumah biasa, tapi kemudian kita tambahkan beberapa kamar sehingga menjadi penginapan. Untuk konsepnya sendiri 21 residen itu klasik industrial. Klasik industrial, jadi dengan batu bata di depannya, fasadnya. Terus untuk penataannya sendiri itu kita mengambil konsep Skandinavian. Ya, Skandinavian. Oke. Nah, ini kan kalau kita melihat mungkin di antara teman-teman hotelier yang hadir di sini juga merasakan gitu ya. Sudah beberapa kali masuk ke hotel atau juga bekerja sama dengan hotel-hotel yang bermacam-macam gitu, pastinya akan berbeda-beda, dan bagaimana perkembangan dari bangunan, kemudian dari pelayanan, dan semuanya semakin kesini semakin berbeda. Tentu dipengaruhi dengan gaya hidup gitu ya, dipengaruhi dengan gaya hidup masa kini. Nah, kalau ngomongin gaya hidup masa kini, bagaimana sih hotel itu bertransformasi di antara dulu dan juga dengan sekarang, Pak Sindu? Baik, terima kasih Pak Imam. Seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak Imam ya, kalau kita ketahui sejarah Indonesia, hotel di Indonesia tidak bisa lepas dari Hotel Indonesia ya, karena itu hotel pertama internasional yang ada di Indonesia. Yang saat itu sebetulnya Pak Karno itu penuh persiapan bangun itu Pak. Jadi di dunia ini mungkin Hotel Indonesia adalah satu-satunya hotel yang benar-benar diprakarsai oleh presiden. Ya. Di saat itu Pak Karno tahun 1960, saya cerita sedikit ya, tahun 1960 Pak Karno saat itu menghadiri sidang di PBB ya. Saat itu Pak Karno melihat di New York itu, wah ini kok gedung PBB ini megah sekali ya. Pak Karno bercita-cita, oh saya tahun 62 akan menjadi tuan rumah nih sebagai Piala Asia yang keempat saat itu ya di Indonesia. Saya di Indonesia belum ada bangunan semegah seperti gedung PBB. Pak Karno saat itu cari tahu di situ siapa sih yang bangun gedung PBB ini. Dicari sampai dicari akhirnya ketemu ya, beliau adalah saat itu namanya Sabal. Saya lihat dulu ya Pak ya. Buka dulu nggak apa-apa Pak. Jadi sama-sama mungkin juga teman-teman hotelier di sini kan belum banyak mengetahui juga gitu kan. Mungkin yang namanya, diketahui ya, arsiteknya itu Pak Abel Sorensen. Pak Abel Sorensen. Ya. Baik. Berjalannya waktu ketemu dengan Pak Abel Sorensen, akhirnya Pak Abel Sorensen ini yang sebagai arsitek dari gedung PBB bersedia membuat proyek besar Hotel Indonesia ya. Tahun 1960 akhir mulai dibangun ya. Lalu beliau Pak Abel Sorensen mengajak istrinya Weni Sorensen ya. Lalu 15 Agustus 1962 diresmikan Hotel Indonesia. Waktu itu adalah Heres Building pertama di Indonesia. Ya. Lalu memasuki era Orde Baru ya. Seperti yang kita ketahui mulai banyak chain-chain hotel internasional ya masuk ke Indonesia dengan arsitektur modernnya Pak. Ya, jadi hotel-hotel pada ketika di era Orde Baru ini mulai sangat berubah sekali. Arsitekturnya mulai ke arah yang lebih modern seperti itu. Termasuk juga semakin ke sini 10 tahun belakangan ini arsitekturnya juga semakin berkembang dan juga mengikuti perkembangan zaman Pak Sindu ya. Betul sekali Pak. Itu sejarah dari perkembangan hotel di Indonesia, bagaimana di Indonesia ini juga semakin banyak hotel chains dan juga hotel-hotel yang sekarang itu merubah citranya. Kalau dulu orang masuk ke hotel itu, wow, kayaknya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke sana gitu kan. Dan juga mungkin tidak bisa seminggu sekali atau juga sebulan sekali, mungkin setahun bisa dihitung. Tapi berbeda dengan sekarang, teman-teman yang mobilitasnya tinggi, apalagi juga yang aktivitasnya banyak di luar. Sekarang hotel itu bisa dikatakan salah satu lifestyle begitu ya? Ya karena begini Pak Imam, seperti yang kita ketahui,
dari arsitektur kolonial Belanda dulu ya, lalu beralih ke arsitektur modern, di mana tujuannya adalah menghilangkan ornamen-ornamen klasik dulu ya. Kalau hotel klasik pasti banyak ornamen, banyak sekali ornamennya. Tapi masuk ke arsitektur modern, mulai dihilangkan, mulai diminimaliskan ya. Jadi cuma bangunan tinggi penuh dengan kaca-kaca ya. Tapi sekarang berubah lagi Pak, di era milenial ini. Kita akan bicara tentang arsitektur kontemporer tadi. Karena mengikuti apa? Orang-orang sekarang ini, orang di era milenial ini pengen sesuatu yang baru ya Pak ya. Maksudnya yang aneh-aneh ya, yang kalau di foto itu Instagramable gitu katanya ya. Gitu ya Pak Joko ya. Boleh. Pak Joko soalnya salah satunya orang cari hotel yang unik-unik gitu. Oh gitu. Bukan kalau saya sih jujur aja kalau misalkan mau nginep di salah satu hotel, yang pasti kita akan review dulu gimana sih venue-venue atau sudut-sudut yang bisa kita jadikan untuk konten setidaknya sebulan gitulah ya untuk update ke status. Gitu ya Pak Joko. Betul sekali. Orang masuk hotel sekarang yang dicari, aku mau foto neng dia. Itu mungkin juga dirasakan oleh teman-teman hotelier di sini ya. Di sini teman-teman hotelier pasti juga sering banget kalau ditanya, Mbak, Mas, saya bagusnya foto di sebelah mana gitu. Ada yang seperti itu ya? Saya percaya ada beberapa teman-teman hotel ini yang punya satu venue yang dia favorit, ya. Saya rasa dari banyaknya venue itu pasti ada restroom di sana. Benar ya. Restroom itu adalah tempat yang luar biasa untuk kita mengupload diri, benar gak sih? Kan begitu ya. Nah salah satunya seperti itu. Jadi tidak ada venue-venue yang ada di kamar, lobby atau public area yang di hotel, tapi salah satu tempat restroom aja itu bisa dipakai untuk mereka untuk selfie ria. Itu adalah perkembangannya kalau kita melihat dulu sama sekarang. Mungkin kalau dulu banyak orang mengabadikan foto hanya di lobby saja atau juga di public area bagian-bagian tertentu, tapi sekarang seluruh sudut itu bisa dijadikan satu venue gitu. Nah, bagaimana dengan Gria Ayam Bu Fitri? Dengan Gria Ayam tentunya kan ini juga merubah paradigma gitu ya. Kalau orang dulu hotel tuh ya hotel, penginapan tuh ya hotel. Nah sekarang dengan hadirnya banyak sekali pilihan seperti Gria Ayam ini kan membawa satu warna tersendiri bagi para pengunjung. Silahkan. Kalau untuk Gria Ayam sendiri, itu kan dulunya bangunan rumah biasa kan. Ya, lebih tepatnya ke kayak kos-kosan. Dengan konsep modern idealis disulap menjadi hotel yang kekinian. Di Gria Ayam itu banyak tempat-tempat komunal yang bisa dipakai untuk milenial sekarang untuk bisa bekerja di area-area tertentu. Jadi nggak cuma hanya di dalam kamar atau di meeting room. Jadi di sana menyediakan tempat-tempat lain kayak misalkan di teras kita sediakan tempat-tempat yang lebih nyaman, yang lebih comfy kayak untuk teman-teman sekalian biar bisa lebih nyaman bekerja di tempat di area hotel gitu ya. Pak Bika, kalau kita ngelihat perkembangan sekarang ya, anak-anak milenial ini kan lebih memilih yang pokoknya yang simple-simple aja, nggak mau yang ribet-ribet. Tapi di sisi lain juga kita harus bisa mengakomodir bahwa pelanggan kita atau klien kita, tamu-tamu kita itu adalah orang-orang yang zaman kemarin gitu kan. Nah ini bagaimana cara mengakomodirnya biar bisa seimbang antara orang-orang milenial dan juga dengan orang-orang kemarin dalam hal hotel perkembangannya ini? Kalau untuk di 21 sendiri, sebenarnya itu lebih ke rata-rata orang yang datang ke 21 itu kan yang backpacker ya. Jadi kita melihat kebutuhan dari tamu yang datang. Kalau backpacker itu biasanya kan pengennya yang simpel, yang gak ribet. Terus mereka pun juga datang hanya untuk transit tidur, kan gitu bahasanya. Jadi cuma tidur, terus mereka pergi lagi, keliling-keliling di kota yang mereka tuju, kan seperti itu.
Oke. Nah, kalau ngomongin soal bangunan di antara 5 unit hotel dari Kekancan Mukti, ini tentu kan ada apa keunggulan-keunggulan masing-masing gitu ya. Masing-masing unit itu ada keunggulan-keunggulannya. Nah, yang bisa mengakomodir atau apakah ini juga ada satu segmentasi tersendiri? Misalkan Grand Edge itu segmentasinya untuk siapa? Kemudian rumah mertua untuk siapa? Nah, ini bagaimana dengan perkembangannya saat ini, Pak Joko? Sebenarnya kalau dari Grand Edge sendiri itu berkiblat pada modern lifestyle, ya terbukti dengan dia ada connecting dengan mall, walaupun tamu-tamunya adalah customer-nya itu lebih ke bisnis. Oke. Ya, karena kita punya meeting room, ya kita punya ada 6 meeting room, satu adalah di lobby, satunya lagi adalah atau 5 meeting roomnya lagi itu adalah di lantai 3. Oke. Ditambah lagi kita punya rooftop, kita punya pool yang outdoor. Jadi itu yang lagi happening sekarang. Dari tamu-tamu mana-mana aja yang dicari adalah pool yang outdoor. Oke. Salah satunya adalah dia untuk berselfie, pre-wedding, bahkan untuk wedding yang sekarang ini lebih banyak diminati. Oke, itu juga bisa mengakomodir dari sisi milenial dan juga dari sisi orang-orang yang kemarin gitu lah ya. Betul. Nah, kalau Bu Rosa gimana nih Bu? Apa yang ditawarkan sih dari rumah mertua Heritage? Untuk rumah mertua Heritage sendiri kita berbicara 1 tahun ke belakang sebentar nih. Sebelum kita ngomong yang sekarang. 1 tahun ke belakang ataupun bertahun-tahun ke belakang kita segmentasinya itu ke orang asing. Orang asing. Jadi kebanyakan orang Belanda itu di ranking pertama, kemudian orang Perancis, kemudian kita juga ada regular guest itu dari Australia, Amerika dan lain sebagainya. Tetapi di masa setahun ini teman-teman hotelier semuanya juga tahu ya, kita sedang mengalami pandemi yang hebat. Jadi kita harus banting setir, kita harus pindah segmen untuk sementara. Jadi kita tetap memaintain yang sebelumnya supaya kita yakin, kita optimis bahwa tahun depan akan banyak orang asing datang kembali. Jadi salah satunya itu kita juga ada paket wedding juga yang Pak Joko juga tadi bilang saat ini sedang ngetrend intimate wedding. Kemudian untuk meeting room kita juga ada. Sebenarnya itu restoran, kemudian kita sulap menjadi meeting supaya mengakomodir tamu-tamu saat ini. Mereka juga lebih prefer ke private meeting ya. Jadi mereka tidak lebih mungkin suka yang di outdoor. Di luar kita juga ada pool. Kemudian dalam kamar sendiri juga mungkin langsung cek di website kami atau follow Instagram kami. Tetap saya boleh jualan ya? Oh tetap. Nanti di segmen berikutnya kita juga pasti akan mengulik satu persatu gitu ya. Apa yang menjadi ciri khas dari hotel-hotelnya Kekancan Mukti. Baik, itu salah satunya. Kemudian pelayanan kita dengan hati. Dengan hati. Wah, baik-baik. Pak Sindu, kalau kita mengakomodir dari perkembangan zaman gitu ya, apa sih yang paling bisa mengakomodir orang-orang atau anak-anak zaman now di Raja Hotel? Seperti yang saya sebut tadi, era milenial ini orangnya itu sangat dinamis ya Pak ya, sangat dinamis sekali. Lalu mereka juga periang-periang semua ya itu ya. Nah sekarang itu susah cari cewek nggak cantik Pak. Susah cari cowok nggak tampan. Karena orangnya dinamis tadi Pak, sangat dinamis sekali, bisa merubah yang jelek jadi tampan dengan menggunakan kamera. Jadi cantik ya. Dengan menggunakan kamera. Betul sekali Pak. Jadi kalau di Raja memang kita hotel Raja ini memang mengakomodir untuk kaum milenial ya Pak ya. Dari memang banyaknya. Karena kita kan Raja Art and Boutique Hotel. Di situ pernah diselenggarakan dulu waktu grand opening yaitu Art in Fashion ya Pak ya. Di situ banyak terpampang foto-foto skate ya maupun foto-foto mural Pak. Di situ banyak sekali bisa jadikan spot foto maupun di kamar-kamar ini banyak quote-quote positif Pak. Yang biasanya demen banget foto di situ sih pokoknya. Itu suatu keunikan gitu ya, transformasi
dari bangunan dan juga fungsi hotel dari masa ke masa yang juga diterapkan oleh Kekanchan Mukti Group. Pak Bika, apa yang ditawarkan yang paling seru gitu untuk mengakomodir perkembangan zaman saat ini? Kalau dari 21 Residen. Untuk di 21 itu apa yang mengakomodir itu karena sekarang itu zamannya coffee shop. Di 21 Residen sendiri di depan kita punya coffee shop. Namanya Coffee Talk. Kita juga buka stand di samping. Yes, Coffee Talk ada di situ ya. Nah, jadi teman-teman dan juga mitra idola yang ikuti siaran kami, kalau kepengen ngerasain kayak gimana sih sensasinya Coffee Talk yang dihadirkan ada di 21 Residen. Ada di 21 Residen juga. Ada di sini juga. Ya. Terus selain itu penataannya. Penataannya karena tadi Skandinavian itu, jadi temanya itu hitam putih. Rata-rata pernak-pernik yang ada di 21 itu biasanya warnanya yang monokrom itu tadi 21. Jadi spot-spot foto itu sangat banyak di situ sebenarnya. Instagramable di sana. Nah, bagaimana dengan di Gria Ayam, Ibu? Di Gria Ayam. Kalau untuk di Gria Ayam sendiri kita menawarkan penginapan yang lebih homey. Jadi kalau misalkan dari pengunjung-pengunjung yang dari jauh-jauh, biasanya kalau misalkan mereka ada kerja di Semarang dengan durasi yang lama, mereka lebih senang dengan tempat-tempat yang bisa menawarkan area yang bisa dipakai untuk mereka bekerja di tempat itu. Jadi bisa bukan hanya untuk nginap saja, tapi sekarang hotel itu sudah berubah fungsi gitu ya. Tentu ini juga diamini oleh teman-teman hotelier yang hadir di sini, bahwa sekarang merasakan ya, pengunjung itu bukan hanya sekedar untuk mencari tempat untuk menginap saja atau istirahat saja, tapi untuk sekedar pleasure, hangout, dan mungkin juga mengerjakan tugas di masa pandemi, mencari wifi. Itu juga penting banget ya sekarang. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan lagi, mitra idola dan juga semua yang hadir di sini. Kita akan ngulik lebih jauh lagi dari masing-masing unit hotel. Dan juga pastinya Anda yang sekarang gabung bersama kami bisa menyampaikan pertanyaan atau juga bisa menyampaikan testimoni, atau kemarin sudah pernah nginep di mana ya di grupnya Kekanchan Mukti, bisa kasih komentar di bawah ya. Kita bakal kembali lagi, dan sekarang kita akan undi dulu untuk yang ada di sini. Masih ada banyak door prize yang bakal kita bagi untuk Anda.
Oke, kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Terima kasih untuk Mitra Idola dan juga teman-teman hotelier yang sudah hadir di sini. Kita masih dalam acara ngobrol santai perkembangan hotel dari masa ke masa. Ini merupakan rangkaian acara Titi Mongso Yutata Raharja yang diselenggarakan di Plaza Simpang 5 dari tanggal 18 sampai dengan 25 Desember 2020. Dan tentu ada yang hadir di sini nanti bisa langsung juga untuk melihat dan menikmati apa saja sih karya-karya dari Pak Yutata Raharja. Dan juga untuk Mitra Idola, kami mengundang Anda untuk gabung di sini untuk juga melihat pameran di acara Titi Mongso Yutata Raharja sampai dengan tanggal 25 Desember nanti. Nah, kalau tadi kita sudah banyak berbincang tentang bagaimana sih perkembangan dan juga bentuk bangunan awal hotel di Indonesia yang semakin kesini ternyata semakin simple gitu ya. Banyak hotel-hotel yang semakin kesini itu yang mengakomodir untuk anak-anak muda, dan tentu dari sisi Instagramable, dari sisi visualnya itu sangat diperhatikan sekali. Dan pastinya ini juga diamini oleh teman-teman hotelier yang hadir di sini. Nah, sekarang kita akan ngulik lebih jauh lagi bagaimana sih animo masyarakat terhadap wajah hotel masa kini. Karena kan ada beberapa juga yang mungkin di antara anak-anak milenial sekarang itu juga ternyata masih suka loh dengan hal-hal yang berbau kemarin-kemarin, yang berbau-bau vintage gitu. Looknya sih sekarang, tapi seleranya jadul. Terus juga ada anak-anak yang memang sekarang kepinginnya menginap itu bukan hanya sekedar untuk menginap saja, tapi menginap itu juga kepingin mendapatkan sensasi yang berbeda. Nah, apakah ini juga diakomodir oleh hotel-hotelnya dari Kekancan Mukti Group dan ada di bagian mana-mana saja? Nah, kalau kita ngomongin soal animo masyarakat terhadap wajah hotel masa kini, bagaimana Pak Joko? Secara di Grand Edge itu kan kalau kita ngelihat dari bawah sampai dengan atas itu kekinian banget ya. Betul sekali. Nah, animonya sekarang bagaimana Pak Joko? Seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa kami adalah connecting dengan food mall, di mana di food mall itu adalah ada yang lagi happening adalah coffee shop. Oke. Ya, kita di sana ada, kita lebih perlebar. Coffee shop kami kita perlebar, jadi kita relayout lagi ya. Mungkin untuk teman-teman yang kemarin-kemarin sudah pernah datang ke sana itu agak
agak ke belakang, tapi kita sekarang pindah ke agak depan ya berarti ya, agak depan dan tempatnya juga lebih cozy. Itu salah satu sarana kami untuk hire lebih banyak lagi tamu, tidak hanya dari segi bisnis, tapi dari segi anak-anak muda yang tadi sempat tersampaikan juga. Walaupun mungkin dari segi furniture atau arsitekturnya sendiri kan memang tidak bisa merubah karena memang itu sudah dari bangunan dari awal. Tapi walaupun bangunan dari awal, kita mengakomodir dengan modern style. Ya, kita tambahkan entertain. Boleh dibilang hampir 24 jam atau one stop service. Ya, one stop service yang coba kita kedepankan di sana. Ya, dari mulai kita punya Blue Sky yang 24 jam boleh dibilang seperti itu. Kita ada DJ, ada live music yang itu tiap hari. Ya, kita tampilkan itu tiap hari di sana. Lifestyle ya, modern lifestyle yang ditampilkan. Kita punya tagline adalah The True Lifestyle. The True Lifestyle. Oh, emang benar-benar mengakomodir sekali bagaimana dengan gaya hidup sekarang ya. Seperti tadi dibilang bahwa hotel itu sekarang bukan hanya untuk menginap saja, tapi sudah menjadi satu gaya hidup tersendiri. Betul. Apalagi sekarang perkembangannya kalau di Semarang ini semakin pesat ya. Hampir bisa dikatakan setiap tahunnya pertumbuhan hotel banyak banget ya Pak Joko. Banyak sekali. Banyak sekali, mungkin di tahun besok aja ada beberapa hotel lagi yang opening. Ya. Berarti ini pasti juga menambah bagaimana sih taktik atau juga apa sih yang ditawarkan kekhususan ini dari masing-masing grup Kekancan Mukti. Pak Sindu, nah ini bagaimana untuk Raja ini bisa melihat potensinya bahwa milenial ini sesuatu yang luar biasa untuk diakomodir di Raja Hotel, dan apa-apa saja sih yang bisa mereka dapatkan ketika menginap di Raja Hotel? Ya, jadi gini Pak Imam, tadi kan sempat dijelaskan ya, kalau dari arsitektur modern berubah ke arsitektur kontemporer yang ada di Raja. Kalau Raja itu berarti arsitekturnya yang ke kontemporer. Karena berbedanya gini. Kalau modern itu meninggalkan sesuatu yang dulu lama, yang klasik ya, kayak seperti ornamen itu ditinggalkan, yang begitu banyak ornamen ditinggalkan. Tapi ketika kita bicara tentang kontemporer, jadi yang tadi sikapnya era milenial ini dinamis, ya. Dinamis, jadi kontemporer ini arsitekturnya dinamis. Ya. Jadi kita di Raja ini menyesuaikan tadi ya, jadi modern tadi kita tadi juga ada mengacu pada art ya tadi ya, kesenian yang ada di Raja. Lalu di Raja ini juga selain itu kami menyediakan yang tadi Pak Joko sebutkan di Grand Age itu adalah the true lifestyle ya. Ada beberapa seperti coffee shop yang sekarang lagi naik daun ya, seperti ada di Residence 21 ya. Sebenarnya Coffee Talk ini ada di 3 properti Kekancan Mukti Group Pak. Ada di mana saja itu? Jadi ada di Grand Age ya, ada di K21, di Raja juga ada. Berarti ada di 3 Coffee Talk di Kota Semarang ini. Sampai saat ini ya Pak, mungkin nanti mau nambah lagi. Mungkin kalau yang di sini bisa langsung menikmati juga ya, Coffee Talk-nya ada di sini hadir. Jadi di Raja ini kami juga punya yang namanya Savana Bistro ya, Savana Bistro tadi ya. Jadi kalau anak muda sekarang era milenial ini, kita ini sudah tadi yang disebutkan kerja itu tidak selalu di kantor. Betul. Ya. Kalau kita mau bicara tentang online travel agent, saya tidak menyebutkan merek ya. Sekarang lebih memanfaatkan yang namanya working space Pak. Working space, ya. Di mana memanfaatkan kafe-kafe seperti misalnya coffee shop berwarna hijau itu Pak ya. Lalu di Savana Bistro ini juga mengakomodir untuk working space ini sangat nyaman sekali. Selain banyak spot-spot foto seperti quote-quote positif di setiap kamarnya, lalu tampilan-tampilan pameran seni hasil art and fashion waktu grand opening dulu. Kami mengakomodir juga untuk working space di Savana Bistro yang sangat nyaman sekali lah untuk bekerja suasananya. Gitu. Jadi itu tuh mengakomodir bagaimana perkembangan hotel dan juga mengakomodir dari sisi milenial ya. Nah, lalu kalau misalkan di 21 itu kan lebih konsepnya, bisa dibilang konsepnya apa, Pak Bika?
Kalau 21 itu sebenarnya konsepnya hampir sama seperti Gria Ayam sebetulnya. Hampir sama seperti Gria Ayam. Iya, Humi. Humi kita ada beberapa ruang kerja juga, maksudnya tempat komunal, jadi bisa kerja di ruang tengah, bisa di depan kamar. Jadi lebih seperti itu ya, lebih mengedepankan homey ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tahu ya bahwa Kekancan Mukti Group ini adalah grup yang sudah besar dalam mengurus perhotelan. Sudah kira-kira berapa tahun Pak Joko untuk di perhotelan Kekancan Mukti ini? Kalau di perhotelan mungkin karena dari kitanya itu dari 2015, jadi hanya sekitar 5 tahunan. 5 tahunan untuk di hotel ya, untuk fokus konsul di hotel, dan perkembangannya dari tahun ke tahun itu luar biasa ya, semakin kesini semakin banyak, dan bukan hanya mengakomodir dari hotel-hotel yang middle up, tapi juga yang kecil-kecil seperti 21 Resident, kemudian ada Gria Ayam, ini lebih private dan juga lebih homey dikedepankan di sana. Nah, sekarang kita akan ngomong untuk masing-masing properti. Ini apa sih fasilitas yang dihadirkan, biar Mitra Idola juga yang mengikuti siaran kami melalui Instagram, YouTube juga mengetahui gitu. Kenapa sih harus datang ke situ gitu ya? Mulai dari Residen 21 deh. Satu Residen boleh. Apa sih yang menjadi keunikan selain tadi homey gitu? Terus di sana ada fasilitas apa lagi yang dihadirkan? Oke, yang pertama di 21 Residen itu kita punya 3 tipe kamar. Yang pertama ada deluxe, yang kedua ada deluxe balcony, deluxe balcony, yang ketiga ada family room. Family room. Semuanya total ada berapa kamar yang dihadirkan Pak Bika? Cuman ada 6 kamar. Ada 6 kamar di 21 Residen. Jadi benar-benar yang menginap di situ adalah yang terpilih gitu ya. Betul. Bisa merasakan private. Terus yang paling spesial apa yang dihadirkan di 21 Residen? Fasilitasnya hampir sama seperti hotel-hotel dan penginapan lain. Tentunya kita ada TV, ada AC, water heater, terus wifi. Cuman yang beda mungkin di 21 itu kita punya kitchen. Jadi ada dapur yang kita gunakan bersama-sama. Jadi kalau misalkan tamu mau masak, silakan, kita sediakan kompor di situ. Kita ada lemari es. Jadi tamu bisa masak di situ. Bisa masak di situ ya. Nah, kalau teman-teman nih yang ada di rumah juga kepengen ngepoin, bisa langsung mengunjungi kemana untuk biar tahu, dan juga bagaimana cara bookingnya di 21 Residen? Bisa follow IG-nya 21 Residen di @21ResidenSMG. @21ResidenSMG. Jadi @21-nya angka ya, 21 angka Residen SMG. Oke, poin aja di sana, nanti bisa mendapatkan promo spesial di 21 Residen. Nah, bagaimana dengan di Gria Ayam Bu Fitri? Gria Ayam ini ada berapa kamar sih yang dihadirkan? Untuk di Gria Ayam sendiri itu ada 20 kamar dengan 3 tipe pilihan kamar. Yang pertama itu ada standard room, terus ada twin room, dan yang terakhir ada deluxe room. Terus fasilitas-fasilitasnya, terus juga apa saja promo-promonya yang bisa didapatkan melalui medsos, ada di mana Ibu? Untuk promo, untuk fasilitas dulu ya Pak. Kalau untuk fasilitas sendiri sama seperti dengan 21 Residen, karena kita konsepnya lebih ke homey, kita menyediakan kitchen yang bisa diakses untuk seluruh tamu, yang sudah disediakan almari es, terus ada toaster, terus juga ada microwave juga. Selain itu juga ada area sitting komunal yang bisa digunakan untuk tamu-tamu untuk kerja. Terus untuk di dalam kamar sendiri kita lengkap fasilitasnya, sudah ada water heaternya, terus kamarnya juga full AC. Terus untuk wifi juga 24 jam. Itu fasilitasnya ya. Terus bagaimana untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut di media sosial? Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke Instagram Gria Ayam Residen di @gria_ayam_resident. Gria_ayam_resident, bisa dikepoin di situ ya. Termasuk juga promo-promonya Mitra Idola bisa mendapatkan di situ. Nah, bagaimana dengan Raja nih Pak? Raja, sekarang kan di sekelilingnya Raja itu udah semakin rame ya kan?
mau jam berapapun sekarang rame dan juga bisa dibilang dekat dengan pusat kota ya kan. Terus fasilitas yang semakin banyak, yang paling baru adalah ada coffee talk di depan ya. Betul sekali, coffee talk ada di parking lot Pak, di parking area ya. Ya, terus ada promo-promo apa aja nih Pak di akhir tahun ini dari Raja? Kalau promo akhir tahun ini mungkin karena menghimbau adanya himbauan dari pemerintah ini ya Pak ya. Mungkin yang kami selenggarakan memang hanya dinner biasa saja tanpa melakukan sesuatu yang hura-hura, tapi tetap ada sesuatu yang happening. Tapi tetap dengan lah ya. Iya, dengan prokes tinggi Pak dan pembatasan yang sangat ketat sekali. Lalu kalau saya bicara, boleh saya tambahkan keunikan ya Pak? Silakan keunikannya. Karena tadi disebutkan keunikan-keunikannya. Betul. Yang paling unik di Raja Pak. Jadi kalau di Raja ini, kalau kita sekarang bicara zaman sekarang di era milenial, mulai banyak ini seseorang yang peduli akan lingkungan Pak. PT Kekancan Mukti sendiri punya suatu yayasan yang baru saja berdiri juga, namanya Yayasan Sosial Raharja. Yayasan Sosial Raharja. Betul sekali, di mana yayasan ini selain bergerak di bidang sosial, jadi bergerak juga di bidang kepedulian akan lingkungan hidup. Karena melihat sekarang banyak sekali campaign-campaign tentang environmentally conscious ya Pak ya, kepedulian akan lingkungan. Jadi di Raja ini kami juga mengajak tamu-tamu kami untuk peduli akan lingkungan. Seperti contohnya apa? Tidak hanya di Raja sebenarnya ya, seperti pemilahan sampah ya yang ada di Grand East dan semua unit PT Kekancan Mukti Group ya. Lalu apalagi kami juga berkomitmen untuk mengurangi penggunaan botol plastik ya. Jadi kalau di Raja mungkin tidak akan lagi menemukan yang namanya botol plastik seperti zaman dulu ya Pak ya. Sekarang diganti dengan refill water Pak ya. Betul sekali. Lalu apalagi di Raja ini kami juga peduli, selain kami tadi terkait dengan seni ya, kami juga memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai untuk kita recycle dan upcycle di situ. Ada juga tempat yang mewadai itu ya di Raja. Betul sekali Pak. Jadi memang benar-benar ramah lingkungan, friendly environment. Ya, tujuannya ke situ Pak. Karena kalau kita berbicara tentang eco-friendly itu sangat besar sekali yang harus dikeluarkan ya. Tetapi kalau kita ada suatu komitmen untuk peduli akan lingkungan, dimulai dari hal kecil, pasti kita bisa menuju yang namanya eco-friendly tadi. Itu yang paling unik dari Raja Butik Hotel ya, Raja Butik Hotel. Bu Rosa, di rumah mertua apa nih yang paling unik yang ditawarkan? Semua unik. Semuanya unik. Sebentar sebelum Bu Rosa, Pak, kalau misalkan kita mau ngepoin di media sosialnya, Raja ada di mana? Kalau di Raja boleh langsung ke Raja Hotel radja.smg @rajahotel.smg. @rajahotel.smg radja ECA-nya ya, jangan sampai salah. Bu Rosa, apa yang paling unik di Griya? Tadi saya info semua unik. Jadi kita dapat heritage-nya. Kita juga tidak kalah ada spot-spot untuk berfoto. Kalau orang bilang tadi Instagramable ya Mas Joko ya. Kita juga tidak kalah dengan teman-teman yang ada di Semarang. Jadi semua yang ke Jogja silahkan follow Rumah Mertua Heritage ya, @rumahmertuaheritage, atau bisa buka di web kami juga. Nanti dapatkan spesial promo khusus hotelier juga, monggo silahkan nanti bisa kontak ke saya atau ke sales marketing. Tenang aja kalau teman-teman di sini besok akhir tahun kan bisa tetap jalan tipis-tipis ya kan, bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak bisa merayakan, meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat dan juga prosedurnya yang banyak banget kalau mau masuk Jogja ya Bu ya. Iya, kemarin sama ada himbauan juga, tetapi tetap dengan protokol kesehatan kita juga akan mungkin ada acara itu tadi. Mau romantic dinner monggo kita bisa, kemudian barbecue juga bisa. Monggo, nanti kami bisa akomodir apa saja. Bisa mengakomodir apa aja, dari namanya itu udah jelas banget, Griya Ayem. Bisa membuat hati tentram, rumah nyaman. Dari namanya saja sudah rumah mertua ya. Di rumah mertua itu kita bisa mendapatkan semuanya dengan kenyamanan dan juga leluasa lah ya di sana ya. Di rumah mertua bisa ngepoinnya ada di mana Ibu? Itu tadi di Instagramnya Rumah Mertua ya. Rumah Mertua Heritage. Rumah Mertua Heritage. Atau di websitenya Rumah Mertua juga bisa. Ada juga. Ya. Di mana?
www.rumahmertua.com. Yes, ya. www.rumahmertua.com bisa didapatkan di sana. Nah, kalau di Semarang pasti sudah jelas banget, siapa sih nggak kenal dengan Grand Edge. Di Grand Edge ini tadi sudah disampaikan keunikannya, kelebihannya gitu ya Pak. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang dari luar kota Semarang juga kepengen ngepoin untuk Grand Edge, ada apa saja yang ditawarkan untuk akhir tahun ini? Karena Grand Edge sudah familiar ya. Agak sombong ya? Sombong sedikit boleh ya. Kalau Grand Edge sudah familiar, jadi mungkin yang kami tawarkan hampir sama dengan yang di Raja. Kita tidak berani mengadakan hingar-bingar seperti apa yang kemarin sudah tersonikan sama Pemkot sama Wali Kota ya. Jadi kita hanya mengadakan dinner saja. Ya walaupun memang agak sedikit gimana ya namanya tahun baru yang biasanya kita ada firework sendiri ya kan, tapi ternyata benar-benar dipangkas habis. Jadi ya tetap biar tamu-tamu yang ada di kami ini tidak merasa kecewa. Karena memang sudah ada beberapa yang tanya Grand Edge itu bikin apa sih di tahun baru. Ya yang seperti yang saya sampaikan, kita hanya bikin dinner saja. Jadi kita jualnya adalah kamar include dinner. Kamar include dinner. Betul. Itu ditawarkan dari Grand Edge. Iya. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, kenapa atau apa sih Bu alasannya, saya mau ke Bu Fitri deh, kenapa harus datang ke Gria Ayam? Ya, kenapa harus datang ke Gria Ayam? Karena di Gria Ayam sendiri, kalau kita tahu kalau di Grand Edge Hotel itu kan harganya mahal. Kalau pengen yang piknik tipis-tipis, itu bisa langsung ke Gria Ayam dengan budget yang minimalis, tapi tetap bisa happy dengan menikmati fasilitas hotel. Berarti kalau di Kekancan Mukti itu bisa mengakomodir semuanya ya. Dari yang piknik tipis-tipis mau harga berapa sampai dengan berapa semuanya ada ya Pak Joko, Pak Sindu ya. Sekarang bagaimana dengan Pak Bika? Kenapa sih harus menginap di 21 Residen? Kalau di Gria Ayam menawarkan harga murah, di 21 lebih murah lagi. Asik. Atau di sini mau kita buka obrolan lelang sekalian? Iya. Bisa lebih murah lagi. Harganya murah, terus kenyamanan pasti kenyamanan, bersih, terus hospitality-nya kita utamakan di 21 Residen. Jadi untuk kenyamanan tamu itu nomor 1. Apalagi kalau bisa langsung ngejapri Pak Bika ya. Boleh. Pak Sindu, kenapa harus nginep, harus membuat acara mampir ke Raja? Ya, kalau saya sih kalau bicara untuk harga, harganya adalah affordable ya, jadi terjangkau. Jadi apa yang kalian bayar, value yang kalian dapatkan bahkan lebih dari ekspektasi yang diharapkan. Karena di samping pelayanan, kami ke PT Kekancan Mukti ini punya visi misinya itu untuk Jawa Tengah maju dengan pelayanan dengan hati, dalam pelayanan dengan hati. Itu yang kami terapkan di Raja Hotel dan seluruh unit PT Kekancan Mukti Group. Jadi di Raja ini selain harganya terjangkau ya, walaupun boleh dikata kita ini budget hotel mungkin masuknya ya, tetapi kita punya fasilitas restoran yang memang sangat cukup mumpuni sekali untuk restoran di Savana Bistro ini. Kita juga punya coffee talk tadi. Lalu value yang kalian dapat saya pastikan bahwa akan lebih dari yang kalian bayangkan. Value yang didapatkan akan lebih dari yang dibayangkan ya. Besok saya buktikan ke sana. Boleh langsung Pak. Bu Rosa, kenapa harus menginap, harus membuat acara di Rumah Mertua Heritage? Baik Pak Imam, feel the tranquility of Yogyakarta, salah satunya itu. Jadi Rumah Mertua Heritage selain menawarkan fasilitas, Anda bisa mendapatkan tranquility di situ. Ya. Kemudian masalah harga, kalau teman saya yang sebelah tadi affordable, sebelahnya lagi lebih murah. Kemudian yang sebelahnya lagi murah. Kalau saya harga bisa japri ke saya. Harganya bisik-bisik aja say. Nanti bisa dapat lebih murah lagi ya. Iya, silahkan kontak saya atau sales marketing, apalagi untuk hotelier ya. Apalagi untuk hotelier di sini pasti dapat harganya beda. Iya, jadi nanti kita tunggu ke Jogja. Di sana selain ada restoran untuk garden restoran, ada spa juga.
kemudian ada swimming pool. Jadi monggo kami tunggu kedatangannya di Jogja ya. Di rumah mertua. Di rumah mertua. Yes, Grand Edge. Kenapa harus ke Grand Edge? Lama nih kayaknya. Sebenarnya saya agak sedikit bingung ya, karena di sana murah. Kok jadi perang bentar Pak, saya nggak murah Pak, terjangkau. Ya. Terjangkau itu berbeda ya kan. Betul. Mungkin kantongnya Pak Sindu atau Pak Jokowi kan berbeda-beda. Yang penting kan terjangkau bisa. Iya. Jadi kalau di Grand Edge itu adalah kenapa memang harus di Grand Edge, kita coba menanamkan ke tamu-tamu yang ada di luar bahwa belum ke Semarang kalau belum ke Grand Edge. Belum ke Semarang kalau belum ke Grand Edge. Iya, memang harus seperti itu. Jadi gimana caranya kita harus berkompetisi dengan banyaknya hotel-hotel yang ada di sana. Tapi tetap dong semuanya kompetisinya sehat dan semuanya teman-teman keluarga gitu kan? Karena kita punya sesuatu yang baru di Blue Sky. Kita sudah renovasi di Blue Sky. Yang kemarin kita ada sedikit bar yang ada di tengah itu kita coba pinggirkan ke kita relayout ya, boleh dibilang seperti itu. Jadi sekarang benar-benar kita loss dan itu bisa dipakai untuk venue untuk wedding. Dan itu bisa iya, bisa ada 2 venue, boleh dibilang adalah indoor dan outdoor dengan satu pemakaian sekaligus. Seperti itu. Itu adalah salah satu daya tariknya yang terbaru dari Grand Edge. Apalagi Pak Joko? Yang pastinya kalau ngomongin harga kita menyesuaikan sih sebenarnya. Menyesuaikan okupansi. Murah sekali, terjangkau, bisa bisik-bisik di Japri, yang satu lagi menyesuaikan. Oke lah kalau gitu, saya pilih semuanya yes sih. Oke kalau gitu, terima kasih luar biasa perbincangannya, perkembangan hotel dari masa ke masa gitu ya. Kalau di Kekancan Mukti ini kan bisa mengakomodir semuanya, dari yang usia sudah sepuh, kemudian sampai dengan anak-anak muda, bahkan orang tua yang dengan gaya kekinian, atau juga sebaliknya bisa terakomodir semuanya di hotel-hotelnya milik Kekancan Mukti. Wah luar biasa. Terima kasih untuk Pak Joko, Hotel Manager Grand Edge Hotel, kemudian Pak Sindu Aribowo, Hotel Manager Raja Art and Boutique Hotel, Ibu Rosalia J, Asisten Hotel Manager Rumah Mertua Heritage yang sudah jauh datang dari Jogja ya Bu ya. Kemudian juga Bapak AM Angbika, Head Unit 21 Residen, serta Ibu Fitri Umi, Head Unit Gria Ayam Residen. Terima kasih juga buat hotelier yang ada di sini. Saya kepengen dengar suaranya dong. Hotelier mana suaranya siang hari ini? Hari yang luar biasa untuk kita semuanya. Setelah kita bersama tidak berkumpul lama ya, untuk teman-teman hotelier, akhirnya hari ini kita bisa bersama dalam rangkaian acara Titi Mongso, Yuta Harja, dan kesempatan hari ini adalah ngobrol santai perkembangan hotel dari masa ke masa. Setelah ini nanti akan kita bagi lagi, masih ada banyak hadiah yang bisa Anda dapatkan di sini. Dan tentu sekali lagi kita ingatkan untuk mitra idola dan juga yang mengikuti live siaran kami di Instagram dan juga YouTube, Anda bisa mengikuti terus interaksinya sampai dengan 1 minggu ke depan. Sampai dengan 1 minggu ke depan masih ada banyak hadiah-hadiah yang bakal dibagikan dari Kekancan Mukti. Dan jangan lupa langsung kunjungi hotel-hotel dari grupnya Kekancan Mukti untuk bisa mendapatkan harga-harga yang luar biasa dan juga kesempatan untuk menginap yang sangat nyaman sekali. Saatnya saya Imam Syakur, Imsyak dari Radio Idola. Thank you Kekancan Mukti, thank you untuk semua hotelier yang sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang.